Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primanda Rabani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi pada mata kuliah Kapita Serta IPA yang diampu oleh Ibu Veni Widianti MPD. Selanjutnya itu ada konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Dalam surat Al-Hajj ayat 35 juga mengandung tentang konsep getaran yang berarti yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Menurut KBBI, getar artinya gerakan berulang-ulang dengan cepat. Bergetar artinya bergerak berulang-ulang dengan cepat, sedangkan getaran artinya goyangan cepat dan berulang-ulang. Getaran disebut osilasi. Dalam sains didefinisikan sebagai gerakan periodik atau suatu objek yang berulang secara teratur. Besaran dalam getaran. Suatu getaran adalah gerakan dari B, A, B, C, B dengan titik kesetimbangan B. Banyaknya getaran disimbolkan dengan N. Getaran memiliki beberapa besaran fisika ya, yang dapat diukur, diantaranya periode atau T, waktu yang diperlukan oleh suatu objek bergetar satu kali atau per sekon. Frekuensi F, banyaknya getaran yang terjadi pada suatu objek dalam waktu 1 second atau hertz. Selanjutnya ada amplitude atau A, simpangan terjauh dari titik keseimbangan, satuannya meter. Jika suatu objek bergerak selama waktu tertentu sehingga bergetar sebanyak N kali, maka periode dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. T sama dengan T kecil per N. Dan frekuensi dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. F sama dengan N per T. Hubungan antara periode dan frekuensi saling berbanding terbalik. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per T. Selanjutnya konsep tentang gelombang. Gelombang dapat diartikan sebagai getaran atau osilasi yang bergerak atau merambat membawa energi dan momentum. Gelombang memiliki periode, frekuensi, dan amplitude. Selain itu juga memiliki panjang gelombang dan cepat rambat. Panjang gelombang atau lambda, jarak satu gelombang dengan gelombang lainnya. Satuannya meter. Cepat rambat gelombang atau V, jarak yang ditempuh gelombang selama waktu tertentu. Satuannya meter per second. Selanjutnya perbedaan gelombang itu sendiri. Yang pertama ada gelombang transversal atau gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Ciri utamanya gelombang transversal memiliki bukit gelombang dan lembah gelombang. Nah, perbedaan yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarnya searah dengan arah getarnya. Ciri utamanya adanya rapatan dan regangan gelombang. Konsep selanjutnya ada konsep bunyi. Bunyi merupakan hasil getaran benda-benda sebagai sumber bunyi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang merambat lurus ke segala arah dari sumber tersebut. Syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi yaitu yang pertama adanya sumber bunyi atau benda yang bergetar. Yang kedua adanya medium atau zat antara untuk merambatnya bunyi. Yang ketiga ada penerima bunyi yang berada dalam ruang sumber bunyi. Karakteristik dari bunyi. Yang pertama, bunyi infrason adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia, namun dapat didengarkan oleh laba-laba, jangkrik, dan lumba-lumba. Selanjutnya ada bunyi audiosonik.
adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi jenis ini dapat didengarkan oleh manusia. Selanjutnya karakteristik yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Bunyi jenis ini tidak dapat didengarkan manusia. Hewan yang mampu mendengar jenis bunyi ini adalah lumba-lumba. Selanjutnya ada mekanisme mendengar pada manusia dan aplikasinya dalam teknologi. Pendengaran pada manusia. Sumber suara bergetar menghasilkan gelombang yang merambat ke lubang telinga. Gelombang bunyi tersebut akan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Gelombang bunyi dari membran timpani diteruskan ke telinga tengah melalui tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Gelombang bunyi kemudian diteruskan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea atau rumah siput yang berisi cairan limfa dan organ korti. Sel-sel rambut yang sangat peka di dalam organ korti merupakan reseptor gelombang bunyi. Yang sebenarnya sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran dalam koklea, sehingga getaran diteruskan oleh saraf auditory ke selanjutnya aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Sonar umumnya menggunakan frekuensi ultrasonik, yaitu gelombang suara yang frekuensinya di atas 20 kHz. Alasan, teknologi ini menggunakan gelombang ultrasonik, bisa terdengar. Panjangnya lebih pendek, sehingga memiliki sedikit difraksi ya, atau benda yang lebih kecil dapat terdeteksi. Teknologi ini juga disebut dengan ultrasonografi atau USG. Miskonsepsi. Miskonsepsi yang umumnya terjadi yaitu pertama kesulitan membedakan antara panjang gelombang dengan jarak gelombang. Yang kedua kesulitan membedakan periode waktu. Kesulitan membedakan amplitudo dengan simpangan. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.